D. Saya satu. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah sampai ini. Nah, untuk bagian ini apakah ada yang ditanyakan? Jadi kita sudah ngerjakan 3 contoh ya. Nah, ada yang bertanyakan? Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan, silakan. Yang pangkat setengah itu tadi dari mana ya, Pak? Ini, itu dari akar X. Kan soalnya akar X. Ya, kalau akar X itu kan sama dengan X pangkat setengah. Kita pernah belajar mengenai bilangan berpangkat ya, di pertemuan berapa ya? Mungkin di pertemuan ketiga atau pertemuan keempat. Ya, jadi kalau misalnya akar X ya, nah ini, bukan lupa. Nah, akar X itu ya, itu sama saja dengan X pangkat setengah. X pangkat setengah. Nah, itu ya. Tapi kalau misalnya akar pangkat 5 misalnya ya, akar pangkat 5 ya dari X. Nah, seperti ini ya. Nah, itu adalah X pangkat 1/5. X pangkat 1/5. Nah, kalau misalnya akar pangkat 5 dari X pangkat 3. Nah, misalnya gini. Ya. Nah, itu sama saja dengan X pangkat 3/5. Ya, begitu penjelasannya. Nah, bisa dipahami nggak? Tadi siapa yang bertanya? Agustina, Pak. Agustina, ya itu. Iya. Dari situ, Agustina. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya kurang nyambung yang di 8 dikali 2/3, Pak. 8 dikali 2/3. Oh, ini. Nah, di situ, Pak. Nah, iya, Pak. Yang angkat tadinya itu 2/3-nya ini atau gimana? Iya, 2/3-nya ini dari mana tadi, Pak? Oh, oke, ya. Oke, ya. Nah, kalau 8 yang ini kan udah jelas ya, 8 ini turunnya ke sini. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kenapa ini jadi 2/3. Ya, 2/3 X pangkat 3/2. Oke, itu masalahnya. Ya. Nah, kita kerjakan yang ini. Ya. Nah, ini sama dengan apa? Itu jadi pertanyaan. Ya. Nah, tentu saja kita pakai rumus yang ini tadi. Ya. Rumus yang pertama. Ini, kita pakai rumus ini nih. Ya. Kita pakai rumus ini. Ya. Nah, berarti di sini sebentar, ini ada gangguan. Nah, jadi di sini yang berperan sebagai U itu adalah X-nya. Nah, N itu setengah. Ya, N-nya setengah. Nah, sehingga bagian yang ini ya, itu sama dengan ya, 1/2
dengan 1 per, nah kita ikuti rumus ini, N tambah 1. Ya. N kan setengah. Ya. Itu setengah ditambah 1. Ya. Nah, kemudian dikali X pangkat, ya, X pangkat setengah ditambah 1 juga. Ya. Setengah tambah 1. Setengah ditambah 1. Itu. Ya. Nah, ya sama dengan apa? Nah, 1 dibagi, nah setengah ditambah 1 itu kan 3/2. Ya. Setengah ditambah 1 kan 3/2. Ini 3/2 kali X pangkat 3/2. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian 1 dibagi 3/2 itu berapa? 2/3. Ya, 2/3 X pangkat 3/2. Nah, beginilah cara mendapatkan yang 2/3-nya ini. Ya. Tadi mana 2/3-nya itu? Soal yang mana tadi ya? Nah ini ya. Jadiin 2/3 X pangkat 3/2. Ya. Nah ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi siapa yang mau tanya? Saya Pak. Nah, Pak. Ya, sekarang masih nggak paham juga atau udah paham? Udah paham Pak, udah paham Pak. Ya, oke. Tadi bingung Pak cara ngitungnya Pak. Ya nggak apa. Ini saya detailkan ya. Di sini saya detailkan perhitungannya. Iya Pak, ya Pak. Makasih Pak. Ya, ada lagi yang lain? Mahasiswa lain barangkali ada yang bertanyakan? Ya, baik. Kalau nggak ada pertanyaan lain, kita lanjutkan sekarang ke integral tentu. Ya. Integral tentu. Ya. Nah, di SIPS saya sudah bagikan satu link ya untuk satu link ke website ya. Dan di sini saya jabarkan mengenai integral Riemann ya. Ini website-nya sudah muncul belum? Sudah tampil belum di kalian? Website-nya sudah tampil belum sekarang? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya. Nah, ini sejarahnya bisa kalian baca di sini ya. Nah, tapi di sini saya mau persingkat ke sini ya. Jadi masalahnya begini. Misalnya ada satu kurva ya, satu kurva itu persamaannya adalah y sama dengan 4 min x kuadrat ya. Nah, kalau digambarkan ini berupa lengkungan seperti ini ya. Nah, di sini kita mempertanyakan berapa luas daerah warna biru ini. Ya. Ini adalah luas daerah di bawah kurva ya. Luas daerah di bawah kurva tapi di atas sumbu x ya. Nah, dibatasi dari x-nya 0 sampai x-nya 2. Nah, luas daerahnya berapa? Nah, kalau untuk lengkungan seperti ini, ya seperti halnya lingkaran, kan sulit kita menentukan luasnya. Ya. Nah, lebih mudah kalau kita misalnya menghitung luas persegi panjang. Ya. Kalau luas persegi panjang kan mudah, panjang kali lebar. Ya. Nah, karena itu untuk menghitung luas daerah yang ini, yang warna biru, ya, kita siasati. Ya, kita buat seperti ini. Ya. Jadi kita berusaha untuk mengetahui luas daerah yang biru yang tadi, ini keseluruhan, tapi menggunakan pendekatan. Ya. Di sini kita menggunakan pendekatan 4 persegi panjang ya, yang berwarna merah ini. Ya. Nah, kalau kita jumlah luas persegi panjang ini, ya, maka nilai luasnya itu akan mendekati yang warna biru ini. Ya. Walaupun di sini masih ada sisa-sisa nih sedikit. Ya. Nah, nilainya akan mendekati. Ya. Nah, tapi luas daerah merah ini, luas daerah persegi panjang merah ini kalau di total ya, itu pasti kurang ya, pasti kurang dari luas yang biru ya, lebih kecil pasti luasnya. Nah, sekarang supaya lebih mendekati lagi, caranya bagaimana? Supaya lebih mendekati, caranya adalah si persegi panjang ini dibuat lebih tipis-tipis lagi, kita iris ya, kita iris lebih tipis-tipis lagi sehingga menjadi seperti ini. Nah, ya ini persegi panjang lebih banyak ya, lebih banyak, tapi akibatnya adalah
total luas daerah persegi panjang warna kuning ini akan lebih mendekati lagi ya, dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Soalnya di bagian sebelumnya kan birunya ini masih banyak yang sisa nih, masih banyak tertinggal. Tapi di sini sudah mulai sedikit ya. Nah, tapi kalau kalian rasa ini masih selisih jauh, ya tekniknya bisa diperkecil lagi ya. Jadi si persegi panjangnya dibuat lebih kecil lagi, lebih tipis-tipis lagi ya. Nah, nanti semakin lama ya, maka total luas daerah persegi panjang ini akan semakin mendekati luas yang warna biru ini. Ya, akan semakin mendekati ya. Dan karena kita sudah belajar limit ya, kita bisa menjelaskannya dengan limit ya, dengan arti kata bagaimana ya. Nah, jika ya ukuran persegi panjang ini dibuat menuju 0 ya, jadi lebar persegi panjang ini dibuat menuju 0 ya, maka total luas daerah ya persegi panjang yang terjadi ya itu akan semakin mendekati luas daerah berwarna biru ini yang sesungguhnya ya. Nah, dengan kata lain limit dari luas daerah persegi panjang ya apabila lebarnya menuju 0 ya itu sama dengan luas daerah berwarna biru ini ya. Nah, kalau misalnya limit itu ada ya maka nilainya itu ya dilambangkan dengan apa ya. Seandainya limit jumlah luas persegi panjang ini ada, maka nilai limitnya dilambangkan dengan sebentar, saya masuk dulu filenya. Nah, dilambangkan dengan ini ya. Integral nih ya. Tadi kan X-nya dari 0 sampai 2 ya. Kemudian tadi kurvanya itu adalah persamaannya 4 min X kuadrat yang digambar warna biru tadi. Nah, maka ini adalah sebagai luas daerahnya ya. Luas daerah yang tadi. Ya. Nah, jadi integral 0 sampai 2 dari 4 min X kuadrat dx ini tidak lain adalah luas daerah ya. Luas daerah yang berwarna biru tadi. Ya. Itu luas daerah yang ini. Ya. Nah, hanya saja kalau kita menghitung luas daerah dengan cara limit seperti tadi ya, kalau kita gunakan limit ya, maka proses pengerjaannya bisa sangat lama ya. Cukup panjang penyelesaiannya. Nah, sehingga kita akan menggunakan dalil ya. Berikutnya kita akan menggunakan dalil untuk menghitung integral yang tadi. Sehingga dengan dalil tersebut kita akan terhindar dari perhitungan limit ya. Nah, dalilnya seperti apa? Nah, dalilnya nih namanya teorema fundamental kalkulus ya. Nah, dalilnya begini. Jika f continue ya, f ini suatu fungsi ya namanya f. Jika f ini continue di suatu selang tertutup AB ya. Nah, di contoh soal yang tadi a-nya itu 0, b-nya 2. Ya, tadi kan x-nya 0 sampai 2 ya. Dan g sembarang fungsi sedemikian hingga g aksen x sama dengan fx untuk setiap x anggota AB. Nah, ini artinya apa? Artinya g ini merupakan integral tak tentu dari fx ya. Artinya adalah g aksen x gx merupakan integral tak tentu dari fx ya, maksudnya begitu. Maka luas daerah yang tadi ya, integral AB fx dx itu sama dengan gb dikurangi ga ya. Nah, supaya terbayang bagaimana penerapan rumus ini ya, ada baiknya kita kerjakan misalnya ada soal seperti ini ya. Ini satu-satu ya, anggap satu-satu ya. Nah, tentukan ya luas daerah yang dibatasi ya oleh kurva Y sama dengan
X kuadrat. Ya, ditambah 1. Ya, misalnya seperti itu. Ya. Dan di atas yang terletak di bawah huruf A itu dan di atas sumbu X, ya, dan dibatasi X sama dengan min 1 ya, dan X sama dengan 2. Nah, misalnya begitu. Ya, soalnya. Tentukan luas daerah yang terletak di bawah huruf A, Y sebenarnya X kuadrat tambah 1 dan di atas sumbu X dan dibatasi X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Nah, supaya ada gambaran, maksudnya apa soal ini, ya, kita lihat dulu gambarnya. Ya. Lihat dulu gambarnya. X kuadrat tambah 1. Nah, ya. Ini bidang koordinatnya sudah terlihat, Bung? Bidang koordinatnya sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, kita gambar X kuadrat ya ditambah 1. Ya. Anggaplah di sini X-nya mulai dari min 3,5 sampai 3,5 misalnya. Jadi gambarnya gini nih, si kurvanya. Ya. Nah, tapi yang diminta itu adalah dari X sama dengan berapa batasnya? Bentar, saya lupa lagi. Nah, X sama min 1 sampai X-nya 2. Ya, X-nya min 1 sampai 2. Jadi kalau digambar gini. Min 1 sampai 2. Min 1 sampai 2. Jadi di sini kita diminta untuk menghitung luas daerah ini nih, yang di bawah kurva ini, ya, di atas sumbu X, dibatasi oleh X sama min 1 dan X sama 2. Nah, ini luas daerahnya berapa? Nah, itu jadi masalah. Ya. Luas daerah berwarna hijau ini. Ya. Nah, jadi langkah-langkahnya, ya, kita nggak usah pakai limit. Ya. Kalau pakai limit cara tadi itu kan lama. Jadi kita gunakan saja dalil yang barusan. Ya. Nah, kita pakai dalil yang ini. Pakai dalil yang ini. Nah, di soal ini fx-nya adalah ini. Fx sama dengan x kuadrat tambah 1. X kuadrat ditambah 1. Nah, kemudian kita mencari dulu gx-nya. Ya. G ini merupakan integral tak tentu dari fx. Ya. Berarti gx sama dengan ya, integral tak tentu ya, dari x kuadrat ditambah 1. Nah, ini adalah x kuadrat tambah 1. Kuadrat ditambah 1. Itu. Ya. Dengan apa? Nah, kita mengerjakannya dengan cara yang tadi, yang sudah diajarkan di sesi sebelumnya. Ya. Jadi ini sama dengan, ya, kita integralkan suku demi suku. Ya. X pangkat 2 diintegralkan menjadi 1/3 dikali X pangkat 3. Ditambah integral dari 1 ya, tentang X tambah C misalnya ya, atau K ataupun apa simbol yang lain ya. Nah, setelah itu kita hitung ya, setelah mendapatkan Gx kita hitung G min 1 dan G2 ya. Jadi G min 1 itu berapa? Kita hitung nanti. Kemudian G2 itu berapa? Ya. Nah, untuk ngitung G1 ya kita masukkan X-nya min 1 ke sini ya. Jadi sama dengan 1/3 dikali min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 ditambah X. X-nya min 1. Min 1 ditambah C. Nah, ya. Sama dengan, nah ini kalau dihitung, ya,
adalah min 4/3. Itu adalah min 4/3. Min 4/3 ditambah C. Nah, itu kalau dihitung. Ya. Nah, kalau G2 berapa? Ya, caranya sama seperti ini. Ya saja X-nya bukan negatif 1, tapi 2. Nah, negatif 2 seperti itu. Ya. Nah, tambah 2. 2 tambah C. Ya. Nah, jadi ini adalah 8/3. 8/3 ditambah 2 ditambah C. Sama dengan nah, 8/3 ditambah 2 berapa? 14/3. 14/3. Ditambah C. Nah, itu ya. Nah, baru kemudian luas daerahnya sama dengan ya, integral dari berapa? Min 1 sampai 2 kan? Min 1 sampai 2 dari X kuadrat ditambah 1. Kuadrat ditambah 1 dx sama dengan G2 dikurangi G-1. G2 dikurangi G-1. Tuh, ya. Sama dengan berapa? G2-nya tadi ini 14/3 tambah C kan. 14/3 tambah C kurangi ini min 4/3 min 4/3 ditambah C sama dengan, nah di sini C-nya saling menghilangkan ya, C dikurangi C. Nah, sisa 14/3 ditambah 4/3 ya, jadi 18/3, jadi 6. Nah, jadi jawaban soal ini adalah 6. Ya, kalau kita lihat aja gambar ini ya. Ini copy kan di ini. Nah, maka luas daerah yang warna hijau ini adalah 6 ya. 6 luasnya. Nah, selesai ya. Ada yang bertanyakan mengenai pengerjaan ini? Ada yang bertanyakan? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan yang apa integral itu kan hasilnya 6, Pak. Nah, di Ya. grafiknya itu warnanya hijau kan itu maksudnya 6. Itu maksudnya itu luasnya atau Luasnya. gimana, Pak? Luasnya betul. Oh, luas. Luasnya. Oh, luasnya itu luas 6. daerah. Oh. Betul. Oke, Pak. Ya, jadi seandainya di sini misalnya satuannya sentimeter ya, misalnya ini sumbu mendatarnya ya, ini satuannya sentimeter, kemudian si sumbu tegaknya juga satuannya sentimeter, ya maka luas daerah yang warna hijau ini itu 6 cm persegi. Ya. Gitu. Berarti ngikutin satuan grafiknya, Pak? Betul, ya. Betul. Kalau ini satuannya meter, ini meter, ya jadi 6 meter per 2. Gitu. Ya, jadi ini satuan luas ya. Jadi 6 ini 6 satuan luas ya. 6 satuan luas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa pahami? Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh 2. Ya. Contoh 2. Tentukan luas daerah
di bawah kurva Y sama dengan 1 per X. Oh, 1 per X. 1 per X. Dan di atas sumbu X dibatasi X sama dengan 2 dan X sama dengan X sama satu saja ya, X dengan 1 dan X sama dengan 3. Misalnya begitu ya. Nah, jawab. Nah, di sini kita hitung dulu GX-nya ya. GX-nya itu adalah integral dari 1 per X. Integral X dx ya. Nah, ini sama saja dengan logaritma natural dari harga mutlak X gitu ya, ditambah C ya. Tapi karena di sini X-nya positif ya, maka tanda harga mutlaknya bisa kita lepaskan ya. Nah, ini sama saja dengan logaritma natural dari X ya tambah C ya. Ini karena X-nya positif kan. Harga mutlaknya sama dengan nilai X itu sendiri. Nah, baru kemudian kita hitung G1 dan G3 ya. G1 sama dengan logaritma natural dari 1 ditambah C. Logaritma natural dari 1 adalah 0 ya. 0 ditambah C sama dengan T ya. Nah, kemudian G berapa? G3 sama dengan logaritma natural 3 ditambah T ya. Sehingga luas daerahnya sama dengan integral integral 1 sampai 3 ya, dari 1 per X dx. 1 per X dx ya, dengan G3 dikurangi G1 ya, dengan G3 dikurangi G1. Nah, G3 berapa? G3 itu adalah logaritma natural 3 ditambah C, itu adalah G3 ya. Kemudian G1-nya apa? G1-nya adalah C. Ya. Sehingga jawaban akhirnya adalah logaritma natural dari 3. Ini adalah jawabannya. Ya. Nah, kalau digambarkan bagaimana? Ya, kalau digambarkan, nah, kita hapus yang tadi. Ya, kita hapus. Nah, kita ganti dengan 1 per X. Ini kan 1 per X. Ya, sampai. Nah, jadi gambarnya gini. Nah, gambarnya gini. Mungkin perlu kita perbesar. Nah, gini. Ya. Nah, tadi luasnya dari 1 sampai 3. 1 sampai 3. Ini, luas daerah yang ini. Yang tadi itu, yang ditanyakan. Ya, kalau kita capture ini. Masuk ke sini. Nah, ya.
Ini adalah luas daerah yang warna ungu ya. Ini yang ungu. Nah, itu. Ya, jadi luas daerah ini adalah logaritma natural dari 3 ya. Satuan luas ya. Gitu. Nah, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada yang menanyakan? Ya, baik. Untuk kuliah matematika bisnis, ya itu Zoom meeting-nya sudah selesai semuanya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 14 ya. Materi ujian pun sama ya sampai materi yang tadi ya, mulai dari pertemuan 8 sampai yang tadi. Nah, apabila kalian masih kurang paham juga ya mengenai materi yang disampaikan ya, kalian boleh saja mengajukan Zoom meeting tambahan ya. Boleh mengajukan Zoom meeting tambahan. Bebas apakah mau satu kelas semuanya atau mau sebagian kelompok, itu terserah, tidak ada masalah selama ada kesepakatan waktu ya. Itu kita bisa arrange ya untuk Zoom meeting tambahan ya bagi kalian yang merasa perlu untuk memahami lebih ya. Silakan menghubungi saya via grup WhatsApp ya. Itu ya. Ya sebagai penutup barangkali kita bisa foto bersama dulu sebentar. Kalau kalian memungkinkan menyalakan kamera, silakan nyalakan kameranya. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa, masih dipaksakan. Sebisanya saja. Ini ada 25 mahasiswa, berarti ya 24 mahasiswa ya. Ini berarti, ya saya akan ambil 2 kali gambar ya. Saya akan ambil dua gambar. Ya, saya hitung sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1 kali lagi. Apa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Save. Ya, baik. Dengan demikian kuliah matematika bisnis saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatian kalian selama 14 pertemuan. Ya, semoga kalian diberikan keberhasilan di dalam ujian nanti ya. Bukan hanya ujian mata kuliah ini, tapi juga mata kuliah ujian yang lain juga. Ya. Juga semoga kalian dalam menempuh S1 ini bisa diberikan kelancaran sehingga bisa lulus tepat waktu. Ya, ya baik. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Ya, sama-sama. Ya.